Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua di pagi hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat diberikannya kesempatan untuk bermajelis ilmu adalah semua nikmat kebaikan bagi kita semua di dunia dan juga untuk di akhirat. Maka mudah-mudahan setiap nikmat yang kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah tambahkan, Allah tetapkan, dan bahkan Allah lipat gandakan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian salawat serta salam dikembalilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, Rasul kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jejaknya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Di sini beliau menjelaskan berkaitan dengan dosa besar yang ke-60. Beliau menjelaskan termasuk di antara dosa besar yaitu ketika seorang wanita menyambung rambut, merenggangkan gigi dan mentato tubuhnya. Secara khusus ini berkaitan dengan menyambung rambut adalah dilakukan oleh wanita. Dan begitu juga segala hal yang disebutkan di dalam pembahasan ini umumnya adalah dikaitkan dengan wanita, karena wanita itu suka memperhatikan terkait dengan fisiknya. Bagaimana agar dia terlihat lebih bagus, lebih cantik, maka sehingganya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini secara khusus berkaitan dengan wanita, akan tetapi secara hukumnya juga apabila laki-laki melakukan hal yang sama maka termasuk di dalamnya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kedua kitab sahihnya, kata beliau, la'anallahu al-wasilah wal mustawsilah. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang minta disambung. Jadi yang meminta rambutnya disambung atau juga yang membantu menyambungkannya maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal wasimata wal mustawshimah. Dan wanita yang mentato bagian tubuhnya atau yang dia minta ditato atau yang diminta ditato. Wanasimata wal mutanassimah, dan wanita yang mencabut alisnya dan wanita yang meminta dicabut alisnya. Wal mutawallijati lil husnil mughayyirati khalqallah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wanita yang minta direnggangkan giginya untuk kecantikan yang semuanya merupakan perbuatan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis ini ada 4 orang yang dilaknat. Dan para ulama menjelaskan ketika Allah melaknat sesuatu menunjukkan hal tersebut merupakan perbuatan dosa
besar. Ya, ketika Allah melaknat, Rasulnya melaknat, para malaikat melaknat, juga dikaitkan dengan seluruh manusia melaknat, menunjukkan itu perbuatan yang ya berdosa besar, yang hukumannya ya berat nanti pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Samanul kalbi wad dami haram." Ya. Jadi biaya atau harga dari hasil penjualan anjing, begitu juga penjualan darah, maka hukumnya haram. Wa kasbil baghi wa la'ana al-wasimata wal mustawsimah wa akil riba wa mukilahu wa la'ana al-muwassirin. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi uang hasil penjualan anjing dan darah hewan serta upah melacur adalah haram. Allah melaknat wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato. Dan Allah melaknat pemakan riba dan orang yang menyerahkan riba, dan Allah melaknat para penggambar makhluk bernyawa. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, terutama berkaitan dengan 4 hal yang menjadi pembahasan. Yang pertama adalah al-wasilah, ya, yaitu seorang wanita yang rambutnya mungkin pendek, kemudian disambung agar rambutnya menjadi panjang. Atau termasuk seseorang yang menyambung rambutnya dengan tujuan sebagai ya untuk mempercantik dirinya. Atau seorang wanita yang menyambung rambutnya ya baik itu dengan rambut yang asli maupun dengan rambut yang palsu. Maka semuanya masuk di dalam hadis ini. Ya, kalau dengan rambut palsu ya biasanya sering Pak ya orang pakai dengan apa Pak? Misalnya wig gitu ya. Atau dia tidak punya rambut kemudian apa? Dia pakaikan wig misalnya. Ya, maka seolah-olah dia punya rambut. Apakah ini masuk dalam pembahasan ini? Bisa saja. Ya, karena tujuannya adalah lil husni, untuk mempercantik atau memperindah ya fisiknya. Ini yang pertama. Meskipun sebagian besar dilakukan oleh wanita, tetapi bisa juga hukumnya berlaku kepada laki-laki. Ya, ketika ada seorang laki-laki yang dia ya rambutnya pendek kemudian disambung atau ya menggunakan benda tertentu agar rambutnya seperti panjang, maka ini termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi adalah al-wasimah, ya, seorang wanita yang membubuhkan tato pada kulit dengan cara ditusukkan dengan jarum. Ya. Dan nanti pembahasannya berbeda dengan hina, Pak. Ya, kalau hina itu apa, Pak? Menghina, ya. Hina itu seperti pacar. Ya, pacar itu apa, Pak? Pacar ya. Untuk kutek, ya. Jadi kalau yang disebut dengan mentato yang diharamkan adalah ketika dia ya menusukkan atau dengan cara menusukkan jarum ke kulitnya kemudian memasukkan zat tertentu yang menyebabkan ya perubahan pada kulitnya secara permanen. Ya, maka ini diharamkan berdasarkan hadis yang telah disebutkan. Tapi kalau berkaitan dengan hina, ya, maka itu perkara yang boleh dan tidak sama dengan ya dengan mentato. Yang pertama dari sisi bahwasanya hina itu sudah dilakukan dan merupakan tradisi ya para wanita. Kemudian yang kedua, hina itu dilakukan dengan tidak menyakiti tubuhnya. Ya, jadi hanya Bapak dicap saja. Ya, misalnya kalau untuk di kulit maka dia dengan dilukis. Kemudian yang ketiga, sifatnya tidak sementara yang tidak merubah ya fisik aslinya. Ya, tidak permanen. Maka ini berbeda dengan mentato. Maka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wanita yang mentato atau yang minta ditato. Ya, keduanya hukumnya sama. Ya, dan kebanyakan yang mungkin saat ini adalah kaum justru laki-laki, Pak ya. Kalau dahulu lebih identik kepada wanita untuk memperindah tubuhnya, tapi di zaman ini ya justru banyak dilakukan oleh kaum laki-laki. Ya, maka laki-laki yang mentato maka terjatuh pada dua ya keadaan. Yang pertama adalah dia merubah ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala secara permanen dan masuk dalam hadis terkait dengan larangan mentato. Yang kedua, dia mutasyabbihat bin nisa.
Ya, dia menyerupai kaum wanita. Sedangkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la'anallahu al-mutasyabbihina birijali minan nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i birijal. Ya, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang dia menyerupai ya laki-laki dari kalangan wanita dan sebaliknya, yaitu para wanita yang menyerupai bentuk laki-laki. Ya, maka seorang laki-laki yang mentato tubuhnya, maka dia berada pada dua keadaan dilaknat oleh Allah, karena dari sisi mentato, yang kedua dari sisi meniru wanita. Ya, memperindah, mempercantik, melukis kulitnya. Kemudian disebut dengan an-nasimah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah seorang wanita yang mencabut bulu yang tumbuh di wajahnya. Ya, jadi an-nasimah adalah bulu yang ada di sekitar wajah, baik berkaitan dengan alisnya atau bulu matanya, ya, baik itu dilakukan oleh dirinya sendiri atau menyuruh orang lain. Ya, maka ini juga dilaknat. Ya, misalnya sekarang banyak orang itu merapikan alis, Pak, ya. Jadi alisnya dibentuk-bentuk, dicukur, dihilangkan. Ya, ini masuk di dalam hadis ini. Ya. Kemudian ada yang terakhir, yang keempat, al-mutafallijat. Jadi seorang wanita yang minta direnggangkan giginya. Ya, sekarang itu prakteknya dengan apa, Pak? Biasanya dengan behel, Pak, ya. Dia tidak punya kebutuhan terkait dengan kesehatan, tetapi dia gunakan untuk dalam rangka ya mempercantik, maka ini termasuk masuk di dalam larangan hadis Nabi. Ya, karena Nabi SAW menjelaskan lil husni, tujuannya adalah untuk mempercantik dirinya, al-mughayyirati khalqallah, dan dia dengan cara merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memberikan pengecualian ya berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan tersebut apabila yang pertama ketika dia memiliki ya uzur yang syar'i. Ya, misalnya seorang wanita ya, misalnya dia harus memasang behel ya atau merubah kondisi atau bentuk giginya karena bisa merugikan kesehatannya. Ya, misalnya ada gigi tumbuh tetapi tumbuhnya itu ke samping, ya sering disebut dengan apa? Agimsul. Ya, kalau tidak dicabut, tidak dirapikan, maka dia akan terus menusuk bagian rahang atau bagian mulutnya. Maka ini termasuk yang diperbolehkan. Ya, ketika ada uzur syar'i baik berkaitan dengan masalah kesehatan atau medis. Yang kedua, jika berkaitan dengan sebelumnya dia bagus tetapi kemudian dia ya mungkin mengalami kecelakaan misalnya, ya sehingga ada bagian tubuhnya yang rusak yang sehingga harus diperbaiki, maka ini tidak termasuk di dalam hadis larangan. Ya, dan termasuk juga di dalamnya adalah ketika hal tersebut bisa menimbulkan celah. Ya, ketika seorang melihat fisiknya yang demikian dan menjadi celaan, ya misalnya giginya kurang rapi, ya sehingga akan menjadi bahan ejekan, maka seorang merapikan tersebut ya sesuai dengan apa tujuan syar'inya agar dia tidak dihinakan, agar dia tidak dibuli, ya maka itu termasuk yang diperbolehkan. Ya, ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, jadi yang dilarang adalah seperti seorang merubah bentuk aslinya kepada bentuk yang ya yang berbeda. Contohnya Bapak, ya, sekarang ini yang dikaitkan dengan hadis ini adalah ketika seorang melakukan operasi plastik. Ya, itu betul-betul dia merubah ciptaan Allah. Ya, wajahnya, hidungnya, matanya, kemudian bibirnya, ya, dia rubah, dan begitu juga bahkan fisiknya, ya, dadanya, misalnya atau bagian tertentu dari tubuhnya, maka ini termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia merubah ciptaan Allah. Ya, padahal kalau kita lihat Pak ya, ciptaan Allah itu adalah ciptaan yang paling baik bagi seorang. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Ya.
Itu yang pertama kali harus diyakini. Ya, Allah menciptakan kita dengan yang terbaik buat kita. Kemudian yang kedua, bahwasanya kecantikan atau kebaikan juga itu pun sifatnya relatif, Pak, ternyata. Ya, kemarin saya ada tamu, ya, seorang dari Belanda, dia seorang Muslim, ya. Kemudian alarm. Maka ketika saya tanya, ya, kalau di Belanda itu kan orangnya tinggi-tinggi, ya, orangnya putih, ya, kemudian dari sisi fisiknya juga besar-besar. Ya, tapi saya tanya, kenapa kok dia malah ke Indonesia, pengen cari orang Indonesia? Ya, kata dia, ya ternyata memang orang Barat itu dia suka dengan yang berbeda dengan apa, Pak? Ya, dengan kebiasaannya. Sama seperti kita mungkin mengagumi kecantikan orang yang ada di Eropa, tetapi ternyata orang Eropa itu lebih kagum dengan orang selain mereka. Ya, jadi kalau dia bilang dia punya keluarga di Suriname, ya, bapaknya Suriname, keturunan Jawa, ya. Jadi dia bilang kalau orang Suriname itu dia lebih suka dianggap seorang itu cantik atau beautiful itu kalau tubuhnya besar-besar. Ya, jadi kalau tubuhnya gede itu malah cantik. Itu kalau di mana? Suriname. Kalau di Eropa secara umum ya besar, tapi tidak seperti di Suriname. Ya, karena Suriname itu lebih banyak seperti orang Afrika, ya Pak, ya. Jadi hitam, ya, dan seterusnya. Tetapi kalau menurut dia yang lebih cantik itu orang, ya, Indonesia. Karena apa? Tubuhnya itu, ya, tidak terlalu besar, ya, dan dia tubuhnya itu mungkin lebih terkesan, ya, kecil, ya. Tapi itu standar menurut dia orang Indonesia itu lebih cantik, ya. Jadi ternyata kecantikan itu juga nisbi sifatnya. Terkadang seorang ingin dilihat orang lain, ya, dia cantik, kemudian dia melakukan segala hal, ternyata menurut orang lain dia tidak cantik, ya. Bahkan ketika seorang dia merubah ciptaan Allah dengan cara-cara yang tidak syar'i, ya, justru akibatnya akan merusak dirinya sendiri, ya, karena itu sudah keluar dari fitrah. Makanya Allah ciptakan tubuh kita secara alami. Ketika ada sesuatu yang dimasukkan, ya, misalnya suntik ini dan suntik itu, atau operasi ini dan operasi itu, justru tubuhnya itu akan menolak dan bahkan bisa merusak dan bisa memudaratkan, ya, orang itu sendiri. Ya, kalau kita lihat orang-orang yang operasi plastik, ya, ada yang tidak berhasil, akhirnya Bapak, ya, mukanya menjadi rusak, ya, tubuhnya menjadi rusak, ya. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan sebaik-baik versi kita adalah di kita sendiri. Ya, tidak perlu kita ingin meniru seperti orang lain, ya. Padahal yang Allah ciptakan itu adalah tentu yang terbaik bagi diri kita masing-masing, ya. Maka Nabi SAW memperingatkan dari hal ini agar seorang dia lebih mensyukuri nikmat. Ya, banyak orang yang bisa jadi tidak diberikan mata, ya, tidak diberikan misalnya, ya, dari fisik yang sempurna, tetapi Allah berikan kepada dia dengan fisik yang sehat, ya, maka jangan sampai dia berubah bahkan sampai merusak nikmat tersebut, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Baik, sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan 4 hal, ya, yang dilaknat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait menyambung rambut, kemudian mentato, kemudian terkait dengan, ya, mencabut bulu alis, dan termasuk adalah merenggangkan gigi. Baik, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya? Baik, kalau tidak ada mudah-mudahan jelas, ya. Selanjutnya Imam Az-Zahabi, ya, menjelaskan tentang dosa besar yang ke-61. Kata beliau adalah ketika seorang dia mengacungkan benda tajam kepada saudaranya. Ya, misalnya kalau di tentara mungkin senjata lah, ya. Ya. Kemudian diarahkan ke temannya meskipun main-mainan. Ya, ada seorang punya, ya, belati, kemudian diarahkan ke saudaranya meskipun dia bersenda gurau.
Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man asyara ila akhihi bi hadidatin fa innal malaikata tal'anu." Ya, barang siapa yang dia mengacungkan benda tajam berupa besi, maka sesungguhnya malaikat itu akan melaknatnya. Hatta yantahi wa in kana akhafu min ummihi wa abi. Ya, maka malaikat terus melaknatnya sampai dia turunkan senjata tersebut. Meskipun wa in kana akhafu, ya, meskipun dilakukan terhadap saudara, ya, akhafu min ummihi wa abi, baik seibu maupun ya sebapak. Ya, jadi menodongkan senjata kepada saudaranya meskipun dia anggap tidak akan mungkin, gitu ya. Nggak akan mungkin dia akan mencelakai. Kenapa? Karena dia saudaranya. Ya, apalagi kepada orang lain yang tidak punya ya husnuzon seperti itu. Ya, misalnya seorang punya senjata, kemudian dia ya tuduhkan atau dia arahkan kepada temannya, apalagi kepada orang yang tidak dia kenal, ya, maka seorang itu pasti akan ya takut. Dia akan berpikir negatif kalau orang tersebut akan ya mencelakainya. Penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam bab ini terdapat dua permasalahan. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mengacungkan ya senjata atau benda apapun dalam rangka menakut-nakuti saudaranya? Yang pertama adalah karena perbuatan tersebut tujuannya adalah untuk ya memberikan ancaman atau menakut-nakuti seorang muslim, ya, baik dengan benda apapun, baik itu berupa pedang atau potongan besi atau berupa batu dan sejenisnya. Ya, jadi kalau dia melakukan hal tersebut tujuannya adalah untuk membuat orang takut, maka ini ya sebab pengharamannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya seorang Muslim ya adalah dia memberikan keamanan bagi Muslim yang lain. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menjelaskan, "Musliman muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang Muslim adalah seorang yang menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti Muslim yang lain. Ya, jadi kalau dengan ucapannya menyakiti, ya, maka dia bukan seorang Muslim yang sebenarnya. Kalau dia menyakiti dengan benda, ya, mencelakainya, maka dia bukan Muslim yang sempurna. Termasuk menakut-nakuti, karena hal tersebut termasuk di dalam hal menyakiti. Ya, seorang nggak ada Pak yang ingin ditakut-takuti. Ya, termasuk misalnya seorang mengagetkan orang lain, membuat orang tersebut menjadi takut. Ya, sekarang ini kan banyak konten-konten untuk ya sifatnya untuk agar apa Pak? Viral. Ya, jadi dia buat misalnya Pak ngeprank, seperti misalnya ya orang tiba-tiba dia bawa pisau kemudian dia mengejarnya, padahal main-mainan, hanya konten. Ya, tapi konten itu adalah konten dosa. Ya, dan dosanya bukan dosa kecil, dosanya dosa besar. Ya, kalau jenengan pernah lihat di medsos, ya, misalnya orang-orang ya dari orang-orang India itu ya, kalau buat konten itu kan kayak apa? Ya, mengerikan. Ya, seolah-olah dia membunuh orang lain, kemudian dia kejar orang yang melihatnya sampai dia berlari-lari dan sampai jatuh-jatuh. Ya, maka ini termasuk perbuatan dosa besar meskipun niatnya hanya hiburan. Ya, jadi ngeprank itu tidak boleh Pak, karena bisa ya menyakiti orang lain. Kemudian yang kedua alasannya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, seseorang yang mengacungkan senjata kepada orang lain ini bisa menimbulkan bahaya. Ya, karena seorang ketika menggunakan senjata, ternyata senjata tersebut mengenai tubuhnya, maka dia akan ya menjadi tersakiti atau bahkan sampai dia terbunuh. Ya, maka akhirnya dia mengikuti langkah setan dan akhirnya dia ya menghilangkan nyawa seseorang. Ya, sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih, ya, beliau mengatakan bahwasanya sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun.
Ya, seorang mencela seorang muslim yang lain adalah kefasikan dan qitaluhu, ya, dan ketika seorang dia termasuk membunuhnya adalah sebuah perbuatan kekufuran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Man qatala ya mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam." Ya, barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, ya, pertama dia sengaja menyakitinya, menakut-nakuti, bahkan kemudian sampai akhirnya, Pak, ya, tercelakai, bahkan sampai terbunuh, maka ini bisa jadi ada unsur kesengajaan. Kenapa? Ya, karena awalnya mungkin apa? Dia menakut-nakuti dan ternyata sampai membunuhnya. Ya, maka ini bisa dihukum dengan hukuman yang berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, ya, kemudian fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, bahkan dia akan kekal di dalamnya, wa la'anahu wa ghadiba alaih, dan Allah akan melaknatnya dan Allah akan murka kepadanya dan baginya azab yang pedih. Ya, jadi tidak boleh, Pak, ya, bermain-main dengan senjata meskipun hanya bergurau. Ya, termasuk ketika anak-anak kita pegang senjata, ya, maka harus diperhatikan. Ya, apalagi mereka juga tidak tahu cara menggunakannya, bisa jadi apa? Ya, mengenai saudaranya dan akhirnya melukai, dan ini sangat berbahaya. Ya. Sebagaimana beliau menjelaskan, di antara cara ketika seorang, ya, memberikan senjata atau alat yang bisa menyakiti, baik pisau atau pedang, kata beliau, maka hendaklah arahkan gagang pisau itu ke arah temannya. Ya, jadi kalau mau ngasih pisau itu jangan menghadapkan ujungnya ke orang tersebut, ya, tapi hendaknya gagangnya yang dia berikan. Ya, termasuk juga ketika seorang dia menyerahkan bahkan dalam hal yang mungkin tidak, ya, bukan benda tajam. Ya, jadi kalau seorang misalnya memberikan tongkat misalnya agar tidak melukai, menyakiti orang yang ada di sekitarnya, maka memberikan dengan cara apa? Dipegang ujungnya, ya, bukan dengan ke depan atau mungkin ke belakang atau ke samping. Ya, jadi ini diantara adab ketika seorang memberikan alat, maka hendaklah diberikan dengan cara yang paling memberikan keamanan. Ya, termasuk ketika seorang memberikan pulpen misalnya, ya, maka diberikan dengan cara yang baik, ya, bukan dengan mengarahkan misalnya, ya, karena ini termasuk juga bisa jadi termasuk di dalam larangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya akan melaknat orang tersebut karena dengan dua sebab. Yang pertama menakut-nakuti, yang kedua bisa mencelakai. Ya, misalnya ketika kurban, Pak, ya, kadang kita itu apa? Ya, saling memberikan pedang atau senjata, tapi arahnya itu lurus. Ya, ini bahaya. Ya, maka yang terbaik adalah memberikan keselamatan. Ya, karena bisa jadi setan, ya, akan membuat sesuatu tipu daya dan akhirnya apa? Mencelakai saudara. Ya, termasuk yang ada, ya, di berita seorang mainan dengan senapan angin. Ya, mungkin tidak ada isi pelurunya. Ya, tapi ternyata, ya, dengan perbuatan setan ternyata apa? Tiba-tiba mengeluarkan peluru. Ya, bisa jadi mungkin selama ini tertahan, Pak. Mungkin nggak, Pak? Peluru itu bisa tertahan. Mungkin, ya. Sehingga kemudian mengenai seorang anak dan akhirnya meninggal dunia. Ya, maka harus hati-hati dengan senjata, jangan sampai membuat takut orang lain atau jangan sampai, ya, mencelakai orang lain, karena itu dilaknat oleh para malaikat. Waliyadzubillah. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah. Ya, ini pembahasan yang ke-61. Ya, ini pembahasannya pendek-pendek, ringan-ringan. Baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya. Jadi pembahasan pada akhir kitab ini kebanyakan ringan-ringan, ya, karena kita sudah ada di penghujung kitab.
Kemudian selanjutnya dosa besar yang ke-62, ya. Kata Imam Az-Zahabi adalah mengakui orang lain sebagai bapaknya, ya, sebagai orang tuanya. Jadi mengaku si fulan sebagai bapaknya, ya, ini termasuk dosa besar. Sebagaimana dari Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi, fal jannatu 'alaihi haramun." Ya. Barang siapa yang mengakui, mendakwakan bahwasanya orang lain sebagai bapaknya, padahal dia tahu bahwa orang tersebut bukanlah bapaknya, maka surga diharamkan atasnya. Muttafaqun alaih. Ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Misalnya ini terjadi, ya, di dalam hal apa Pak? Biasanya, ya, pernikahan. Ya. Seorang dia mengakui itu bapaknya, mungkin karena ada sebab tertentu. Ya, mungkin karena dia malu bapaknya kemana, ya, bapaknya apa istilahnya minggat, ya, atau pergi, ya, kemudian tidak ada yang menjadi walinya sehingga dia mengakui ini adalah walinya, padahal bukan. Atau bisa jadi itu bapak angkatnya, ya, maka dia atas namakan dengan bapaknya untuk menikahkan dirinya, maka ini masuk ke dalam hadis ini, dan bahkan nikahnya tidak sah. Ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nakaha," ya, barang siapa yang menikah min ghairi izni wali, ya, la nikaha illa bi izni wali, atau kama. Tidak ada pernikahan, tidak sah suatu pernikahan tanpa izin walinya. Ya, dia menikah dengan atas nama wali yang bukan bapaknya. Ya, dia mengaku-ngaku itu sebagai orang tuanya, maka nikahnya tidak sah. Dan yang kedua, itu termasuk dosa yang sangat besar. Ya. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu juga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La targhabu an abaikum, faman raghiba an abihi fahuwa kufrun." Janganlah kalian membenci bapak kalian. Barang siapa yang membenci bapaknya, maka dia telah kufur. Ya, misalnya tadi, dia tidak mau, ya, dengan bapaknya, padahal bapaknya masih hidup, tapi mungkin karena sudah bercerai, ya, sehingga dia tidak mau bapaknya menjadi walinya, dia benci, ya, maka ini termasuk, ya, perbuatan kekufuran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man idda'i ila ghairi abihi fa alaihi la'natullah." Dan barang siapa yang mengakui orang lain sebagai bapaknya, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dari Yazid bin Syarif, dia berkata, "Aku pernah melihat Ali radhiyallahu ta'ala berkhutbah di atas mimbar. Dan aku dengar dia berkata, kami tidak memiliki suatu kitab yang kami baca kecuali hanya kitab Allah dan apa yang ada di dalam selembar kertas ini." Kemudian Ali membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, kota Madinah dilindungi antara kota air sampai Saur. Barang siapa yang mengada-ada perkara baru di dalam agama di kota Madinah ini, atau melindungi orang yang melakukan atau mengada-ada, maka dia akan dilaknat Allah. Ya, dia akan dilaknat Allah, dia akan dilaknat para malaikat, dan akan dilaknat oleh seluruh manusia. Ya, ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya kota Madinah adalah kota yang terjaga dari perkara baru di dalam agama. Ya, jadi di orang yang melakukan perkara baru dalam agama, mengada-ada, ketika dilakukan di kota Madinah, itu dosanya jauh lebih besar dibandingkan ketika dilakukan di tempat yang lain. Ya. Dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan bahwasanya al-imanu ya'ziru ila al-Madinah kama ta'ziru al-hayatu ila juhriha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular itu akan kembali ke tempat tinggalnya. Ya, jadi mengibaratkan kemana saja ular itu pergi, nanti dia kembalinya pasti ke
ke sarangnya, ya, ke tempat tinggalnya. Dia tidak akan menetap di tempat yang lain. Ya, maka begitu juga dengan iman, begitu juga dengan kemurnian agama. Ya, Nabi menegaskan bahwasanya agama itu akan kembali menuju ke kota Madinah, ya, sebagaimana keasliannya. Ya, ditambah dengan dalil yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar akan melaknat. Ya, begitu juga Allah akan melaknat, para malaikat melaknat, bahkan semua manusia akan melaknat orang-orang yang membuat ajaran baru di dalam kota Madinah. Ya, jadi dosanya lebih besar. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib meriwayatkan, ya, kata beliau, di hari kiamat kelak Allah tidak akan menerima amal-amal wajibnya dan amal sunnahnya. Ya, selain dia dilaknat oleh Allah, malaikat, dan juga semua manusia, dan juga semua amal wajib yang telah dia kerjakan, bahkan amalan sunnah itu tidak akan diterima oleh Allah. Ya, ini menunjukkan hukuman berat bagi seorang yang mengada-ada, ya, perkara baru dalam agama, khususnya di kota Madinah. Kemudian beliau juga, ya, Nabi SAW bersabda, kehormatan kaum muslimin, ya, itu satu, diberlakukan dengannya orang yang paling rendah dari mereka. Artinya semuanya sama, Pak. Ya, makanya prinsip egaliter di dalam Islam itu dijunjung tinggi. Semua kita ini, Pak, harus dihormati. Tidak boleh ada orang yang merasa lebih tinggi kemudian berhak menghina orang yang lebih rendah, baik karena status sosialnya atau hartanya, ya, atau mungkin secara fisiknya, ya, tidak diperbolehkan. Ya, kita adalah semua satu, kehormatan kaum muslimin itu satu. Dimulai dari orang yang dianggap paling rendah, semua mereka adalah sama. Maka barang siapa yang melecehkan seorang muslim, maka dia akan dilaknat oleh Allah. Dia akan dilaknat oleh para malaikat dan dilaknat oleh seluruh manusia. Dan nanti pada hari kiamat tidak akan menerima amal-amal wajib dan amal sunnah yang telah dia kerjakan. Ya, jadi ternyata meremehkan, merendahkan seorang muslim itu hukumnya adalah dosa besar. Ya, bukan dosa yang ringan. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyebutkan, cukuplah seorang dikatakan orang tersebut jelek, hanya kira akhahul muslim. Ciri daripada seorang muslim itu, ya, keislamannya buruk adalah ketika dia menghina muslim yang lain. Ya, itu ciri keislaman yang buruk. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga, barang siapa yang mengakui orang lain sebagai bapaknya atau seorang budak yang dia bersikap loyal kepada selain tuannya, maka dia akan dilaknat oleh Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Ya, jadi mengaku-ngaku si fulan, ya, adalah orang tua saya, ya, termasuk juga nanti adalah ketika dia mengaku-ngaku, ya, kepada suatu kabilah yang bukan kabilahnya, ya, karena di negeri Arab itu kan dikenal dengan kabilah-kabilah yang banyak, dan ketika kabilahnya adalah kabilah yang dia, Bapak, ya, punya kedekatan dengan siapa? Ya, dengan Rasulullah, ya, maka dianggap itu sebagai kabilah yang punya strata yang, ya, yang baik, yang bagus, ya, dari sisi nasab. Ya, maka tidak boleh seorang menasabkan dirinya kepada yang bukan bagian dari kabilahnya. Ya, misalnya mengaku apa, Pak? Ya, kalau yang lagi viral, ya, misalnya mengaku saya sebagai keturunan Rasulullah, ya, padahal bukan ternyata. Ya, maka ini termasuk di dalam hadis ini. Ya, tapi kalaupun benar ya tidak mengapa, asal tujuannya bukan untuk berbangga-bangga. Ya, kalau hanya untuk menjelaskan, ya, nasabnya sampai, ya, maka tidak mengapa. Tapi kalau tujuannya adalah untuk berbangga-bangga atau untuk meremehkan, ya, orang yang bukan, ya, yang tidak memiliki nasab seperti dirinya, maka itu, ya, dilarang. Termasuk ke dalam bentuk al-fakhr, termasuk dalam bentuk kesombongan. Ya, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, man bata'a amaluhu lam yusri bihi nasabu. Orang yang amalnya, ya,
sedikit orang yang beramalnya dengan lambat tidak akan bisa mempercepat membantu dirinya ya dengan sebab nasabnya. Ya, jadi semua itu dinilai dengan amalnya sendiri-sendiri. Ya, seorang tidak bisa mengakui ya Pak, misalnya dia sebagai keturunan fulan dan fulan, kemudian tanpa beramal, kemudian dia mendapatkan apa? Ya, keistimewaan. Ya, tidak bisa demikian. Ya, sebagaimana ya banyak dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya nasab yang tinggi, yang mulia, tetapi justru Allah sebutkan dia termasuk ke dalam ahli neraka. Ya, tentang Abu Lahab misalnya, tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, tidak bermanfaat baginya anhu maluhu, hartanya dan apa yang dia usahakan. Ya, termasuk yang dia usahakan adalah apa? Dari amal yang telah dia kerjakan di masa lalu, termasuk juga adalah dia memiliki nasab yang tinggi, tidak bisa memberikan manfaat. Ya, ketika dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Kemudian selanjutnya dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu illa kafar." Ya, tidaklah seorang yang mengakui orang lain sebagai bapaknya padahal dia tahu itu bukan bapaknya, maka dia telah kufur. Dan barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, ya, padahal itu bukan bagian dari miliknya, maka dia bukan dari golongan kami. Dan kata Nabi, hendaklah dia bersiap-siap menempati tempat duduknya di dalam neraka. Ya, jadi bagi orang yang apa Pak? Yang mengaku-ngaku itu punyanya. Ya, misalnya dalam masalah tanah, misalnya. Ya, dia mengaku ini punya dia, ya, padahal bukan punya dia. Ya, maka kata Nabi, dia bukan golongan kami dan hendaklah dia siap-siap masuk ke dalam api neraka. Dan barang siapa yang memanggil seorang muslim dengan kekafiran atau mengatakan kepadanya ya kafir atau ya aduwallah, wahai musuh Allah, padahal kenyataannya tidak demikian, melainkan sebutannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya, ini agar berhati-hati untuk apa? Ya, untuk memanggil saudaranya dengan ucapan yang buruk. Dan sebaik dan seburuk-buruk ucapan adalah mengatakan kepada saudaranya bahwa dia telah murtad. Ya, hai murtad, hai kafir, hai fasik, ya, hai zalim, ya, atau mengatainya dengan ucapan yang buruk, ya, misalnya dengan mengatainya sebagai hewan, ya, makanya termasuk perbuatan dosa besar. Kemudian selanjutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan penjelasan. Kata beliau, hendaknya semua orang itu harus mengakui garis keturunannya. Ya, jadi orang itu harus merasa ya apa ya? Ya bukan berarti berbangga-bangga, bukan. Ya, artinya tidak malu menampakkan dirinya sebagai keturunan siapa. Ya, bahkan termasuk tradisi ya orang-orang ya kaum salaf kita yang saleh adalah mereka menisbatkan dirinya dengan nama bapaknya, kemudian dengan nama kabilahnya. Ya, misalnya Muhammad bin Ahmad, misalnya dari apa? Kabilah tertentu. Tujuannya bukan untuk berbangga-bangga, tapi tujuannya untuk apa? Memperjelas garis keturunan. Ya, makanya kalau kita lihat yang paling punya garis keturunan yang terdetek gitu Pak ya, bisa dicari ya, itu kebanyakan justru punya tradisinya orang-orang Arab ya. Jadi orang Arab itu dia punya tradisi mencatat nasabnya sampai ke paling atas ya, sampai generasi kesekian. Kalau kita ini terputus Pak ya, kita mungkin sampai kakek ke atas itu terputus Pak ya. Ya, ada nggak yang bisa menyebutkan nasabnya sampai 5 saja ke atas? Ya, mungkin sulit. Ya, tapi kalau orang Arab dia bisa. Bahkan sampai di mana nenek moyangnya itu di daerah mana dia bisa. Ya, makanya nanti disebutkan misalnya, Pak, menunjukkan sebuah kota, ya, kota tertentu, ya, maka itu menunjukkan asal muasal daripada keturunan tersebut. Ya, ini tradisi yang bagus, bukan tujuannya untuk berbangga-bangga, tetapi untuk mengenal ya
jalur silsilah agar dia bisa menyambung tali kekerabatan. Ya, itu diantara hikmahnya. Ya, sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ingin ya anjub setelah fi rizki atau yunsa'alahu fi asari falyasil rahimah. Siapa yang ingin ya rezekinya diluaskan dan ingin usianya dipanjangkan, diberikan keberkahan, maka hendaklah menyambung hubungan kekerabatan. Ya, maka diantara caranya adalah mengetahui nasab. Ya, dia menyambung kekerabatannya. Ya, di sana mungkin sama gitu kan. Ini satu kerabat. Ternyata tetangga kita itu juga ternyata punya kekerabatan. Ya, maka menyambungnya adalah sesuatu yang diperintahkan di dalam agama. Ya, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah agar saling lita'aruf. Ya, adalah agar saling mengenal, bukan untuk berbangga-bangga. Ya, karena nasab yang tinggi tidak memberikan legitimasi kalau dia termasuk orang yang baik, belum tentu. Ya, semua ditentukan dengan amalnya sendiri-sendiri. Kemudian kata beliau, ya, termasuk di dalam hal ini adalah seseorang mengakui dari suku A, kemudian apa? Ya, anaknya melihat ya kalau suku B itu lebih bagus, sehingga dia katakan saya ini suku B. Ya, maka ini termasuk di dalam ya praktek dari hadis ini, karena dia menganggap derajat ya suku tersebut lebih tinggi atau kabilah tersebut lebih tinggi sehingga dia lebih diterima. Ya, maka ini termasuk yang dilarang. Dan termasuk juga ya dalam perkara ini adalah yang jelas-jelas seorang menasabkan dirinya kepada yang ya mungkin bukan suku tetapi kepada misalnya tadi. Ya, dia mengakui dia keturunan misalnya orang yang saleh. Ya, dia sebut misalnya ya nasabnya, padahal itu tidak benar. Ya, maka ini termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia mengakui padahal dia ya bukan siapa-siapa, tapi mengakui dirinya sebagai keturunan ya ulama fulan atau mungkin raja fulan. Ya, tujuannya agar mendapatkan keistimewaan atau mendapatkan ya sesuatu. Ya, maka ini termasuk yang dilarang. Dan termasuk yang tidak dilarang berkaitan dengan pembahasan ini adalah seorang menyandarkan diri kepada kakek atau buyutnya secara langsung. Ya, misalnya dia tidak menisbatkan kepada ayahnya, tetapi langsung kepada kakeknya, maka ini boleh. Ya, karena ini termasuk satu apa? Ya, satu nasab. Ya, seperti hadisnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengatakan, Ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyyu la kadzib. Ya, ketika ada kemaslahatan boleh seorang menasabkan kepada kakeknya atau buyutnya kalau itu memiliki kemaslahatan terutama di dalam agama. Ya, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menasabkan kepada Abdul Muttalib karena kakeknya dikenal ya oleh sebagian besar penduduk Quraisy. Ya, jadi Nabi berdakwah kepada mereka sambil menyebutkan nasabnya. Kalau beliau adalah sebagai anak daripada Abdul Muttalib, maka ini sesuatu yang diperbolehkan. Ya, karena Nabi juga menegaskan, Anan nabiyyu la kadzib, dan saya adalah seorang nabi yang tidak berdusta. Ya, jadi tujuannya adalah dibenarkan. Ya, saya ini adalah keturunan orang mulia dan apa yang saya dakwakan adalah kebenaran. Ya, maka tentunya hendaknya kalian ya menerima. Ya, jadi ada kemaslahatan di dalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka ini terkait dengan ya menasabkan kepada atau mengakui orang lain sebagai bapaknya, ya, termasuk ke dalam perbuatan yang diharamkan, termasuk dosa besar, bahkan bisa menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surga. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Sudah 3 pembahasan. Kebanyakan nanti masuk gak ini kira-kira? Siapa dulu? Bapak dulu ini Pak ya.
Ya. Baik, ya, memberikan perwakilan kepada wali hakim, ya, itu tidak termasuk dalam pembahasan ini, Pak. Ya, artinya boleh. Ya, ini seperti kasusnya adik saya ini mau nikah. Ya, qadarullah ternyata orang tuanya pisah, istri, ya, jadi jauh di luar kota dan tidak bisa hadir, ya, maka ya diwakilkan. Ya, kemarin tanya ke saya, ini diwakilkannya sama keluarga pihak perempuan, ya, nggak boleh. Ya, jadi perwalian itu harus dari apa? Dari pihak laki, bapak. Ya, itu pamannya atau mungkin nanti adiknya, ya pamannya, ya, atau mungkin kakeknya kalau ada. Ini bukan diwakilkan oleh pihak perempuan, ya, itu nanti tidak sah. Ya, boleh nggak kalau secara online? Ya, sebagian ulama ya memperbolehkan, karena yang penting dia apa? Disaksikan. Ya, meskipun tidak secara fisik langsung, tapi dia menyaksikan. Ya, tapi kalau mau yang lebih afdal, ya lebih bagusnya kan datang kalau memang bisa. Tapi kalau ternyata memang tidak bisa juga, ya, keterbatasan mungkin, ya, waktu, atau mungkin juga karena apa, ya, situasi dan kondisi tertentu, kalau tidak bisa maka dikembalikan kepada wali hakim, ya, bukan kepada pihak perempuan, meskipun yang mewakilkannya adalah laki-laki, tapi dari pihak perempuan, maka ini tidak sah nanti. Ya, maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa bi waliyin, maksudnya adalah dari wali pihak keluarga laki, ya, dari bapak atau dari keluarga bapaknya, dari pamannya atau mungkin dari, ya, kakeknya dan seterusnya. Ya, ini justru itu yang benar, Pak. Ya, kalau memang ada uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, ya harusnya dia berusaha. Ya, apalagi itu anaknya. Ya, karena ketika seorang menikahkan seorang anak, berarti dia telah memberikan melimpahkan, ya, tugas selama ini dia mendidik, dia membesarkan, ya, kemudian dia berikan amanah itu kepada orang lain. Ya, maka sebisa mungkin, ya, kalau misalnya, ya, bapak-bapak punya anak perempuan lagi tugas ya, di tempat yang jauh, kalau emang bisa, ya cuti, ya, karena ini momen yang sangat sangat penting, sangat sakral, ya. Allah taala a'lam. Coba gimana, Pak? Gimana, Pak? Anak angkat. Ya, gimana pertanyaannya? Iya, termasuk, Pak, karena dia tidak melahirkannya, maka harus dicari orang tuanya. Ya, kalau mungkin dulu pernah mengadopsi sejak kecil, ya, misalnya, ya, tapi karena mungkin dia kesulitan mengurus anaknya, maka dicari sebisa mungkin. Ya, kalau memang tidak ketemu juga, ya kembali hakim, itu lebih aman. Ya, itu lebih aman. Ya, karena dia bukan dia tidak berhak, meskipun dia yang telah merawat sedari kecil, ya, sudah istilahnya, ya, benar-benar dia sudah mendidiknya, mengeluarkan biaya sangat besar, ya, maka harus kembali kepada walinya. Kalau tidak ada, maka wali hakim. Ya, jadi seperti itu, meskipun sudah sangat dekat sekali, ya, makanya harus dijelaskan, Pak. Ya, kalau punya anak angkat itu harus dijelaskan, ya, kalau dia sebagai anak angkat, jangan diaku-aku sebagai anaknya, ya, makanya nggak boleh juga. Ya. Sama kebalikannya tadi, mengaku-aku orang tua yang bukan orang tuanya, atau mengaku anak yang bukan anaknya. Ya. Jadi harus hati-hati. Hal ini berkaitan dengan kemaslahatan dia di masa yang akan datang. Ya, tidak sah kita mengaku-ngaku sebagai walinya, menikahkan, ya, pernikahannya tidak sah. Ya.
Alhamdulillah. Gimana Pak? Tidak boleh ya. Jadi tadi kan apa, mau dinikahkan secara Islam Pak ya, anaknya sudah Islam tapi orang tuanya belum Islam, iya ya, maka pakai wali hakim itu termasuk uzur syar'i ya, uzur syar'i ya. Jadi jangan memaksakan kalau memang tidak memiliki ya apa namanya, tidak diperbolehkan di dalam syariat ya. Ya termasuk juga orang dia apa ya, banyak juga sekarang ini ya menikah hanya Islam dari sisi tata cara ya, setelah itu dia kafir lagi ya, maka ini juga nggak sah Pak ya. Pernikahan berbeda agama itu tidak sah, kecuali yang beda agama ini sebagian ulama memperbolehkan ketika yang pihak perempuannya yang beda agama ya, misalnya lakinya muslim kemudian perempuannya itu Nasrani ya. Jumhur ulama memperbolehkan kalau dia termasuk ahlul kitab ya, tapi yang lebih hati-hati adalah tidak boleh ya. Kenapa kira-kira? Kalau lakinya yang dia jelas-jelas kafir atau musyrik, ini sepakat para ulama ya, karena laki itu punya peran yang sangat besar ya, dia sebagai kepala rumah tangga. Misalnya perempuannya dia apa ya, memaksakan, maka pernikahannya tidak sah ya. Termasuk juga Pak yang kedua tadi, laki-lakinya muslim, perempuannya ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani misalnya ya, sudah kenal kemudian apa ya, akan menikah ya, tapi beda agamanya ya, maka di sebagian mazhab memperbolehkan sebagaimana di dalam ya surah Al-An'am ya, atau surah Al-Maidah bisa dilihat. Jadi untuk wanita ahlul kitab itu diperbolehkan ya, tapi dengan syarat-syarat juga. Kemudian sebagian ulama tidak memperbolehkan sama sekali ya, seperti yang ada di negara kita ya, itu menggunakan mazhab ya Syafi'i, itu menekankan tidak memperbolehkan sama sekali. Meskipun secara dalil ada yang memperbolehkan, tetapi dari sisi kemaslahatan ya ini berbahaya ya, karena anak itu lebih banyak dididik oleh siapa? Ibunya ya, karena bisa jadi nanti anaknya ya pasti akan ikut ibunya, tidak ikut bapaknya ya. Maka dengan sebab itu di negara kita itu dilarang pernikahan berbeda agama, meskipun di negara lain bisa jadi diperbolehkan, tapi itu pun dengan syarat-syarat yang sangat ketat ya. Jadi intinya hal-hal seperti ini dalam hal pernikahan termasuk tadi adalah ya diwakilkan oleh yang bukan walinya, itu termasuk juga yang ya menjadikan pernikahan itu tidak sah ya. Ada sebagian mazhab yang memperbolehkan nikah tanpa wali ya, ini mazhabnya Abu Hanifah, tetapi mazhab beliau ya itu dimarjuhkan, tidak dikuatkan, bahkan dianggap ya ini termasuk pendapat yang keliru ya. Jadi para ulama saja ya bisa terjatuh dalam kesalahan, apalagi kita ya, karena bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, la nikaha illa bi waliyin ya, tidak sah pernikahan tanpa wali ya. Kenapa? Sebab ya kok di zaman Imam Abu Hanifah beliau berpendapat demikian, kata para ulama bisa jadi hadisnya belum sampai kepada beliau ya. Makanya Imam Abu Hanifah beliau lebih dikenal dengan ahlur ra'yi ya, lebih banyak pakai apa? Analogi, karena dalil-dalilnya referensinya terbatas ya. Al-Quran sudah lengkap, tetapi pembukaan hadis belum lengkap ya. Kapan lengkapnya? Di zaman setelah beliau ya. Bukhari, Muslim dan selainnya itu setelah siapa? Setelah zamannya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu guru-guru mereka
Ya, sedangkan Abu Hanifah itu yang pertama, kemudian Imam Malik, kemudian Syafi'i, kemudian Ahmad. Ya, baru setelah zaman Imam Ahmad hadis itu terkumpul. Ya, makanya para ulama terkadang pendapatnya itu kok ya menjadi pendapat yang tidak boleh dipegang. Kenapa? Karena rujukan yang paling asasi adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, bisa jadi ketika mereka berpendapat itu karena dalilnya belum ditemukan, belum didapatkan, karena masih proses pengumpulan. Ya, bagi kata Imam Syafi'i, "Idza shahha al-haditsu fa huwa madhhabi." Kalau ada hadis yang sahih, ya maka itulah madhabku. Ya, jadi madhab beliau itu kembali kepada hadis. Ya, begitu juga beliau punya namanya al-qaulul qadim wal qaulul jadid. Ya, menunjukkan bahwasanya para ulama itu memang dia bisa punya kemungkinan merubah pendapatnya. Ya, beliau punya pendapat ketika di mana ya sebelumnya al-qaulul qadim, ucapan pendapat yang lama dengan ada pendapat yang baru. Ya, bahkan para ulama juga menjelaskan ya idza ja'al athar batala an-nazar. Kalau hadis itu sudah jelas ya, ada hadisnya sahih sanadnya, pemahamannya pun juga jelas, ya tidak abu-abu, maka ya batalan nazar. Ya, kalau ada pendapat yang bertentangan dengan hadis itu, pendapatnya menjadi batal. Ya, prakteknya adalah siapa tadi? Imam Abu Hanifah. Dia berpendapat boleh nikah tanpa wali, ternyata ada hadis di kemudian hari menjelaskan kalau tidak sah nikah tanpa wali. Maka yang dipegang adalah hadis. Ya, yang pendapat maka bisa benar bisa salah. Ya, kalau sudah hadis maka itu yang dijadikan ya jawaban. Baik, Allah Taala a'lam. Ya, ibu itu kondisi khusus, ya maka dia dinasabkan kepada ibunya juga. Ya, maka ini ya, harus berhati-hati. Ya, karena itu makanya Allah mengatakan wala taqrabu zina innahu kana fahishatan sa'a sabila. Ya, zina itu keji dan dia jalan yang buruk. Ya, jadi sebagai celaan bagi dirinya dan juga celaan nanti bagi ya, meskipun dia ya dia tidak bukan salah dia tapi salah ya orang tuanya misalnya, tapi dia kena impact-nya. Ya, maka ya Allah sudah mengingatkan ya wala taqrabu zina innahu kana fahishatan, perbuatan itu keji dan sa'a sabila, jalan yang buruk. Ya, kemudian itu akan memberikan dampak yang buruk, psikologis, sosial, ya, dan seterusnya. Ya, baik, Allah Ta'ala a'lam. Ya, orang tuanya tidak ada. Ya, kan jelas ya sebenarnya di dalam peraturannya. Dari sisi syariat ya jelas, ya. Kemudian dari sisi administratif juga kan juga jelas Pak ya. Tidak boleh asal-asal menikahkan orang. Tiba-tiba kok jadi walinya, ini siapa tetangganya ternyata. Ya, tidak sah. Ya, ya berbahaya itu. Ya. Ya, maka harusnya dia cari orang tuanya. Ya. Kemudian dinikahkan. Tuh. Kalau memang tidak bisa, ya pakai wali hakim. Ya, nggak boleh menikahkan, apalagi dia tadi pernikahan siri ditambah dia tidak sesuai syarat. Sudah siri, ya tidak sesuai syarat. Karena pernikahan itu perlu diumumkan, Pak. Ya, di antara pengumuman kalau dia telah menikah adalah dengan apa? Ya, surat pernikahan. Itu sebagai bukti. Ya. Jadi pernikahan ya, bahkan MUI juga menegaskan ya, pernikahan siri itu rawan gitu kan. Dengan permainan, dengan manipulasi ya, hanya untuk mencari kesenangan sementara misalnya ya. Karena kebanyakan mengarah kepada tidak syar'inya nanti.
Ya, padahal Nabi merintahkan auli walau bisyatin. Ya, umumkan, adakan walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing, meskipun kambingnya kecil. Ya, misalnya kambingnya ya harga 700.000 atau nggak nyampe 1 juta, sembelih ya, undang sebelah tetangga kanan kiri aja makan selesai. Ya, artinya diumumkan, pernikahan itu diumumkan, bukan dengan sembunyi. Ya, kemudian yang kedua tadi, ya, maka tidak boleh juga asal-asalan kemudian walinya tetangganya atau temannya. Ya, jadi kalau ada yang seperti itu ya harus dinasehati ya, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, aliyazullah. Baik. Sudah curah belum, Pak? Baik. Tidak ada lagi ya. Insyaallah yang bisa disampaikan kurang lebih mohon maaf. Ya, semoga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.